Inilah can supporter yang membuat PSSI dijatuhkan hukuman oleh FIFA. Supporter Timnas Indonesia tetap bisa penuhi GBK, asalkan beberapa syarat ini bisa terpenuhi. Berikut adalah berita selengkapnya. Timnas Indonesia menghadapi ujian berat bukan hanya di lapangan, tapi juga di tribun. Menjelang laga penting melawan Cina pada 5 Juni 2025 dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, FIFA menjatuhkan hukuman kepada Indonesia akibat insiden diskriminatif supporter saat menjamu Bahrain pada Maret lalu. Insiden itu terjadi pada menit ke-80 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, ketika ratusan supporter di sektor utara dan selatan terdengar meneriakan slogan xenofobia. Perilaku ini melanggar pasal 15 terkait diskriminasi dalam regulasi FIFA. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, menjelaskan bahwa FIFA telah mengirimkan surat keputusan resmi kepada PSSI. Surat itu berisi 2 sanksi, yaitu denda administratif dan pembatasan penonton di laga kandang berikutnya. Jadi kita kemarin sudah mendapatkan surat dari FIFA. Dengan referensi FDD 23338 tentang pasal 15 diskriminasi, jadilah keputusan dari FIFA yang menyatakan PSSI harus bertanggung jawab atas perilaku diskriminatif supporter pada saat Indonesia melawan Bahrain yang dimainkan tanggal 25 Maret 2025 lalu, ujar Arya Sinulinga. Berikut 5 fakta penting seputar sanksi FIFA yang berdampak langsung pada laga Timnas Indonesia versus Cina. 1. PSSI didenda lebih dari 400 juta rupiah. FIFA menjatuhkan denda administratif kepada PSSI karena dianggap lalai mengantisipasi perilaku diskriminatif supporter. Nilai dendanya mencapai ratusan juta rupiah dan wajib dibayarkan dalam waktu tertentu. Akibatnya yang pertama, PSSI didenda hampir setengah miliar rupiah atau sekitar 400 juta rupiah lebih, ucap Arya. Ia mengatakan denda ini berasal dari pelanggaran terhadap pasal disiplin FIFA. PSSI pun disebut akan memperbaiki prosedur keamanan dan edukasi supporter untuk mencegah kejadian serupa terjadi lagi. 2. 15% kapasitas GBK harus dikosongkan. Selain denda, FIFA juga menjatuhkan sanksi pengurangan kapasitas penonton di laga kandang selanjutnya. Ini akan langsung berdampak pada laga Indonesia versus Tiongkok di Stadion Utama GBK. Kemudian, yang kedua, PSSI diperintahkan FIFA untuk memainkan pertandingan berikutnya dengan jumlah penonton terbatas. Dengan menutup sekitar 15% dari kursi yang tersedia, ini terutama di tribun di belakang gawang, artinya di utara dan selatan, kata Arya. Ia menyebut lokasi tersebut sama dengan area terdengarnya can diskriminatif pada laga kontra Bahrain. PSSI kini harus menyusun ulang distribusi tiket dan pengaturan tribun. 3. Masih ada peluang diisi komunitas khusus. Namun, FIFA memberi kelonggaran agar kursi yang dikosongkan bisa tetap diisi oleh komunitas yang sejalan dengan nilai anti-diskriminasi. Opsi ini dianggap sebagai solusi win-win bagi atmosfer stadion. FIFA juga memberikan ruang untuk alternatif. Boleh saja 15% itu diberikan, tapi kepada komunitas anti-diskriminasi atau komunitas khusus seperti keluarga, mungkin pelajar atau perempuan, jelas Arya. Arya menambahkan bahwa PSSI sedang menyeleksi komunitas yang bisa diundang secara khusus. Mereka tetap harus tunduk pada aturan FIFA dan menunjukkan komitmen terhadap inklusivitas. Keempat, harus ajukan rencana tempat duduk 10 hari sebelum laga. FIFA mewajibkan PSSI mengirimkan rencana teknis terkait penempatan penonton dalam waktu yang ketat.
Semua rencana itu harus dilaporkan dan disetujui oleh FIFA terlebih dahulu. Dan kita harus memberikan rencana kepada FIFA, rencana tempat duduk 10 hari sebelum pertandingan, ujar Arya. Ia mengatakan rencana ini akan menyangkut alokasi penonton umum, komunitas, hingga pengaturan zona aman. Proses ini disebut harus transparan dan terverifikasi secara ketat. Kelima, wajib bawa spanduk anti-diskriminasi. FIFA tidak hanya ingin tribun diisi secara selektif, tapi juga mendorong pesan edukatif secara visual. Oleh karena itu, setiap komunitas yang hadir wajib membawa simbol perlawanan terhadap diskriminasi. PSSI akan bekerja sama dengan komunitas dan aktivis untuk merancang spanduk edukatif yang relevan. Langkah ini diharapkan bisa mengubah wajah tribun stadion menjadi lebih positif. Sanksi ini menjadi pukulan telak bagi timnas Indonesia yang tengah memburu tiket ke babak selanjutnya. Namun, di sisi lain, hal ini juga menjadi momentum penting untuk membenahi budaya supporter Indonesia.